Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Saputra, NIM A11 2022 141199. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek sistem basis data dengan topik peminjaman buku perpustakaan. Langsung saja. Yang pertama, saya menggunakan database NIM saya sendiri, yaitu A11 22 14199, dengan membuat beberapa tabel, yaitu books, borrowers, customers, loans, dan transaction. Yang pertama adalah melihat deskripsi dari tabel-tabel tersebut. Deskripsi dari books terdiri dari books ID dengan tipe integer, primary key, dan auto increment. Selanjutnya title dengan tipe varchar. Ini ada author dengan tipe varchar, genre dengan tipe varchar, publish year dengan tipe integer, available copies dengan tipe integer. Untuk isi dari book sendiri terdiri dari beberapa buku, ada 11 buku, tapi yang terakhir ini adalah tambahan saya sendiri tadi. Selanjutnya untuk deskripsi borrower terdiri dari dua field. Yang pertama borrower ID dengan tipe integer, primary key, dan auto increment. Selanjutnya ada name dengan tipe varchar. Untuk isi dari borrower sendiri terdiri dari 10 orang atau 10 individu. Selanjutnya ada tabel launch. Untuk deskripsinya sendiri, tabel launch memiliki 5 field. Yang pertama ada launch ID dengan tipe integer, primary key, auto increment. Book ID integer, borrower ID integer, load date, due date. Mana isinya sama seperti tadi, borrowernya 10, dan ini informasi dari borrower tersebut, tanggal kapan dia mengambil buku tersebut dan pengembalian buku tersebut. Selanjutnya untuk membuat manajemen user. Di sini saya membuat dua manajemen user untuk admin user dan library user, di mana admin user mempunyai privilege, yaitu semua privilege. Jika untuk library user hanya dapat select, insert, update, dan delete. Coba untuk masuk ke dalam admin user. Password. Nah, bisa masuk. Selanjutnya memasukkan database. Kita masuk database. Selanjutnya untuk menggunakan if dan case statement. Sebelum menggunakan if dan case statement, kita coba untuk masuk ke dalam ke dalam user satu lagi, yaitu library user.
saya sebentar memasukkan database. Di sini bisa untuk library user juga. Untuk manajemen user, kita dapat melihat ke database, localhost, privilege. Di sini admin user memegang semua privilege dan library user hanya memegang select, insert, update, dan delete sesuai dengan yang ada di sini. Di sini select, insert, update, dan delete. Selanjutnya untuk manajemen bukan untuk if dan case statement. Kita keluar. Nah, salah. Untuk penggunaan if dan case. Benar. Untuk penggunaan if, saya menggunakan if untuk memeriksa tahun publikasi. Jika tahun publikasi lebih dari 1900, maka masukkan ke dalam buku dengan value, judul atau title, author, genre, tahun, dan available copies. Selain itu, maka muncul teks yaitu publisher harus lebih dari 1900. Selanjutnya untuk cache, saya menggunakan cache statement dalam query di mana genre fiction menjadi fiksi dan genre non fiksi maka non fiksi dari buku. Ini untuk hasil dari untuk dari cache. Untuk menambahkan buku ini tadi textbook, ini adalah hasil dari penambahan buku atau operasi database dengan melakukan start transaction lalu commit. Untuk menyimpan berbanyak dengan commit, dan untuk melakukan transaksi bentar, tadi transaksi di sini saya memasukkan transaksi dengan customer ID, book ID, borrow date dengan value 2/2/204/07/12, dimana dalam tabel transaksi dalam minggu ini cuma terjadi dua orang, yang dimana yang mempunyai customer ID 2 yaitu Jane Smith tanggal sekian melakukan transaksi
ini dengan books ID nomor 2 dengan books ID 2 berarti to kill a mockingbird author Harperley ini berarti yang aslinya ini 3 berkurang menjadi 2 dikarenakan transaksi dari siapa tadi, Jane Smith ini ya, transaksi ID 1, customer ID 2, book ID 2, borrow date, tanggal hari ini, dan pengembaliannya belum ada. Selanjutnya dari ini transaksi administrasi basis data. Untuk administrasi basis data, saya telah membackup database ini. Backup database ini backup database ini ya dengan menggunakan MySQL dump/u admin user /p A11 ini databasenya A1122141999 backup A1122141999.sql yang di sini langsung tersimpan ke dalam folder exam di SSD. Selanjutnya untuk constraint. Untuk constraint sendiri saya telah memakai constraint dalam beberapa tabel. Misalnya dalam tabel untuk memakai tabel transaksi saya menggunakan constant agar transaksi ID lebih agar lebih jelas dan lebih menarik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.